Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi, jaksa senior di Korps Adiaksa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru menggantikan Febri Adriansyah. Pemerintah memastikan penanganan kasus hukum yang sedang menjerat Febri bisa diawasi secara ketat dan berjalan transparan serta profesional. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menggantikan Febri Adriansyah, Jampitsus sebelumnya yang kini menjadi tersangka kasus korupsi di PT Asabri dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, penunjukan Kuntadi sebagai Jampitsus tertuang dalam Kepres nomor 87/TPA tahun 2026. Dan keputusan Presiden diterbitkan berdasarkan hasil tim penilaian akhir sesuai usulan dari Jaksa Agung. Selain Kuntadi sebagai Jampitsus, Presiden Prabowo juga menunjuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, serta Partis Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, jabatan yang ditinggalkan oleh Kuntadi. Kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Menanggapi penetapan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah yang tepat dan sudah melalui pertimbangan yang matang oleh Presiden. Yusril menyebut Kuntadi sebagai personel Korps Adiaksa yang memiliki rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni, sehingga dinilai mampu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung. Salah satunya mengusut tuntas kasus rasuah yang menjerat pejabat Jampitsus pendahulunya, Febri Adriansyah. Pak Kuntadi kan, ya kalau Presiden sudah setuju, berarti memang Presiden sudah mempertimbangkan dengan seksama bahwa beliau itu adalah orang yang tepat untuk mengemban jabatan sebagai Jampitsus dan pasti mengetahui bahwa tugas pokok Jampitsus sekarang ini misalkan kasus Pak Febri yang juga adalah mantan Jampitsus. Kita harapkan Kejaksaan akan bekerja on the track sesuai dengan harapan kita semua supaya hukum ditegakkan dengan adil dan ada kepastian hukum. Ya. Pemerintah memastikan penanganan kasus hukum yang tengah menjerat Febri Adriansyah terus diawasi secara ketat. Menko Yusril mengaku telah bekerja sama dengan pihak Kemenko Polkam untuk memastikan penegakan hukum tetap berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimanakah Jampitsus baru Kuntadi mampukah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Selamat sore Prof. Puji. Selamat sore Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Prof. Puji, melihat rekam jejak Kuntadi menangani sejumlah kasus korupsi besar, seperti apa kemudian ekspektasi dari Komisi Kejaksaan agar pengalaman itu menjadi modal mengusut tuntas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Ya, Pak Kuntadi ini adalah satu dari 10 nama yang kita usulkan ya. Ketika merekomendasikan nama-nama siapa yang layak menjadi Jampitsus pengganti Pak Febri. Dan Pak Kuntadi itu adalah satu dari 10 itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah salah satunya adalah soal rekam jejak Pak Kuntadi selama karirnya, yang punya rekam jejak yang cukup baik, sangat baik di bidang penanganan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Presiden ketika kemudian menunjuk Pak Kuntadi tentu juga punya pertimbangan, dan kan ada tim PAK-nya kan, yang juga pertimbangan-pertimbangan itu salah satunya adalah bagaimana untuk mengembalikan marwah Kejaksaan Agung yang sempat diguncang dengan kasus terakhir ini, dengan rekam jejak Pak Kuntadi yang punya pengalaman di sisi pemberantasan korupsi. Komisi 3 DPR memberikan perhatian khusus meminta kasus Febri ini diusut secara cepat, transparan, dan juga berkeadilan.
Bagaimana kemudian memastikan proses Ya. hukum ini tidak menimbulkan konflik of interest karena berkaitan dengan pejabat tinggi internal kejaksaan? Ya, kita tanggal 22 kemarin ya, bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa, kita tim dari Komisi Kejaksaan, kita menyempatkan diri untuk ke ruang pemeriksaan di Kejaksaan Agung di lantai 20 itu di sana. Jadi pemeriksaannya tidak di Gedung Bundar. Ini menandakan simbolisasi ya saya katakan ya, konflik of interest ini kaitannya dengan Gedung Bundar dan bukan itu simbol itu sudah coba ya Kejaksaan Agung hilangkan dengan melakukan pemeriksaan tidak di Gedung Bundar tapi di gedung utama di Kejaksaan Agung. Nah, pas pemeriksaan itu kebetulan kita melihat ada salah satu tersangka yang diperiksa, juga ada beberapa saksi yang diperiksa. Kita melihat ya, tidak masuk pada aspek teknis. Dan kebetulan pas hari itu juga ada teman-teman dari KPK dan kita lihat juga dari Kortas Tipikor juga ada. Nah, setidaknya begini, yang jadi ujung tombak sekarang ini kan tim 9. Jadi tim 9 ini ketika bekerja menuntaskan kasus ini, menangani kasus ini, menyidik kasus ini, maka harapan kita itu ada dua hal yang paling utama. Pertama adalah melepaskan dari konflik of interest, baik itu secara simbolis maupun secara substansi ya. Ya simbolis termasuk tidak dilakukan di Gedung Bundar itu simbolis dilakukan. Nah yang kedua adalah secara substansi mereka harus memeriksa ini secara objektif betul, tidak ada ewoh bekewoh dan segala macam. Yang ketiga itu juga kita tanya kepada salah satu anggota, bagaimana Anda melepaskan diri dari ewoh bekewoh segala macam? Maka jawabannya ya kita firm saja pada memaksimalkan alat bukti, petunjuk-petunjuk yang ada sehingga kemudian terformulasi dari situ. Maka dan hari ini kan kita lihat sprindiknya kan tambah satu lagi. Ya, itu menandakan bahwa memang pekerjaan itu dilakukan. Sementara ini ya, kita lihatnya begitu. Nah, yang kedua adalah, ini yang penting juga, setiap tahapan itu harus disampaikan ke publik. Publik hari ini punya harapan besar bahwa tim yang dicurigai punya konflik of interest itu harus bekerja dengan jujur, objektif, dan segala macam. Maka keraguan publik itu harus dijawab selain dengan kerja-kerja yang objektif, adil, dan juga dalam tentu, juga kerja-kerja yang kemudian dipublikasikan tahapannya, bukan teknisnya ya, tapi tahapannya dipublikasikan. Misalnya bahwa hari ini melakukan apa, terus ada sprindik baru segala macam, itu disampaikan saja ke publik. Sehingga menandakan bahwa tim 9 ini bekerja dengan serius dan pekerjaannya itu memang benar gitu. Gitu. Ya, Prof. Puji, sejauh mana kemudian Komisi Kejaksaan ini akan mengawasi proses penanganan perkara Febri? Kalau proses hukum itu terhadap Febri tidak berjalan transparan atau justru berlarut-larut, apakah Komisi Kejaksaan ini memiliki mekanisme untuk memberikan rekomendasi atau melakukan tindakan pengawasan yang lebih kuat? Ya, sampai hari ini kita lihat kan jalan ya. Sampai hari ini kita lihat prosesnya berjalan di Kejaksaan Agung. Nah, kita belum menemukan bottleneck sumbatannya. Memang kalau aspirasi publik itu kan memang butuhnya cepat ya, cepat gitu. Dan kita pun juga menginginkan agar dilakukan dengan cepat. Tetapi juga harusnya kecepatan itu juga dibarengi dengan objektivitas dan juga didasarkan pada alat bukti yang memang fokusnya di situ. Publik menginginkan cepat, tapi ketika kemudian pengumpulan alat bukti ini kurang, nanti kan juga bisa bermasalah di pengadilan. Kayak misalnya ketika TPPU kemarin, ya salah satu masukan dari Pak Abraham Samad misalnya, ya TPPU itu harus kemudian disesuaikan, misalnya soal nomor serinya segala macam. Nah ini kan menandakan bahwa ketika nanti proses penyidikan memang ada kesulitan-kesulitan tertentu, tapi itu harus kemudian dilakukan dengan cepat juga menurut kita. Nah, kalau nanti tahapan ini kita menemukan stuck, ya kita akan sampaikan kepada Presiden langsung bahwa ini stuck, sehingga Pak Presiden bisa kemudian mengambil sikap seperti apa begitu. Tapi sejauh ini yang kita amati dan kita datangin langsung, proses itu masih berjalan dan tahapan-tahapan itu berjalan. Gitu. Kejaksaan saat ini menjadi sorotan publik. Idealnya apa gebrakan pertama yang dilakukan Kuntadi sebagai Jampitsus baru untuk memulihkan kepercayaan publik ini? Apakah mempercepat kasus Febri, mengevaluasi perkara-perkara lama, atau membenahi pengawasan internal di tubuh Jampitsus sendiri?
Satu begini, yang satu adalah kalau kasus ini, yang kasus yang dugaan terbaru ini kasus Pak Febri ini kan Pak Jaksa Agung dan juga nanti Jampitsus baru, tentu kan ujung tombaknya di tim 9, ya, tim 9. Nah, tinggal kemudian proses berikutnya adalah melakukan akselerasi terhadap kinerja tim 9 ini yang dilakukan oleh Pak Kuntadi selaku PLT Jampitsus, menurut saya yang pertama. Nah, yang kedua juga membangun kepercayaan publik itu tidak harus kemudian diukur dengan survei menurut saya. Tapi pentingnya adalah membangun kepercayaan publik itu diukur dengan kinerja-kinerja yang firm, kinerja-kinerja yang taik, dan itu dengan sendirinya nanti kepercayaan publik akan kemudian terbentuk kembali dan publik akan kemudian mempercayai bukan hanya Kejaksaan Agung tapi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu berlangsung dengan benar. Dan itu menurut saya penting juga Pak Febri. Berikutnya adalah kalau saya lihat beberapa perubahan yang kemarin dilakukan oleh Kejaksaan, rotasi internal, itu adalah orang-orang yang menurut kita adalah memiliki rekam jejak yang sangat baik, sehingga itu salah satu step ya, step untuk memperbaiki. Nah, berikutnya kemudian memastikan langkah ini kemudian diikuti oleh Pak Jampitsus baru nantinya adalah dengan memaksimalkan task ops lah ya. Jadi pengendali operasi bukan hanya di Kejaksaan Agung di pusat tetapi juga daerah-daerah, bahwa akselerasi itu penting tetapi juga objektivitas yang menjamin penegakan hukum didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum itu juga menjadi prioritas. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.